Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita katakan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur dan juga memberikan serta menambahkan nikmatnya dan juga memberikan nikmat syukur tadi dan tidak menjadikan kita hamba yang kufur. Selawat beriring salam semoga tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Semoga setia istiqomah di jalan dan sunnah-sunnahnya dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali mengudara 105.8 Menjadi FM dan juga N2 TV di program Sahur bareng. Di dalam sahur ada keberkahan. Jadi Rafilah, kami ucapkan selamat datang, selamat mendengarkan dan selamat menyimak dimanapun Anda mendengarkan. Kita sudah memasuki puasa yang ke-18. Masya Allah ya. Iya, 18 ya. Masya Allah, sudah memasuki 10 hari terakhir. Tinggal 12 hari lagi gitu Rafilah. Gimana gak kabarnya? Gimana gak keadaan imannya? Gimana juga keadaan puasanya? Apakah lancar-lancar saja? Apakah mungkin sudah mulai ada ya bolongnya gitu kan? Wabil khusus yang teman-teman ukhti ya ataupun ibu-ibu kita yang mungkin masih bisa puasa, alhamdulillah. Cuma namun tidak bisa berpuasa karena keadaan, ya kita syukuri saja gitu ya. Ini sudah masuk ke periode mungkin gitu ya kan. Semoga tahun depan Allah berikan kesempatan bisa puasa dengan 1 bulan full. Amin. Bisa bulan gitu. Apa tuh? 1 Itu bulan pasti ada kesempatannya ya di Fafila ya. Nah bagi teman-teman juga gitu kan, gimana nih kondisinya puasanya gitu kan, kondisi lingkungannya, kondisi itunya, wah mungkin udah pada balik kampung gitu ya, atau mungkin masih stay karena tertahan dulu nih sama kerjaan atau sama kuliah nah, gitu betul. Antum kapan balik kampung? Aduh, kampung saya di sini ya. Oh iya kan. Ya, jadi insyaallah kita akan menemani orang dengar antum hingga pukul 4 subuh nanti ya, dengan ya cuap-cuap dan juga komedi-komedi receh sedikit gitu ya, di program Sahur bareng. Nah, dan juga kami memberikan kesempatan untuk Iqafilah untuk bisa beratensi sambil Iqafilah menemani sambil Anda mengemakan santapan sahurnya, ataupun sambil Anda mendengarkan, Anda sambil memanaskan lauk pauk dan juga makanannya. Biasanya kalau udah hari ke-20-an ke-18-an gini ini lauknya sudah mulai tidak menentu gitu ya kan, sudah mulai mie instan, telur gitu ya kan. Yang penting makan, yang penting mudah, alhamdulillah mendapat keberkahan gitu ya kan. Kalau tidak pun bancoy dengan air putih dan kurma dah saya tidur lagi. Karena memang makin malam makin kesini makin berat ya Rafilah ya. Entah mungkin karena kerjaan tadi gitu ya kan, kita ngejar deadline, entah karena tugas nih anak-anak mahasiswa mungkin sudah mulai UTS beberapa gitu ya kan. Anak-anak pelajar baru selesai kemarin sumatifnya, tidak terlalu susah lah seharusnya, tapi itu tetap menjadi fase hidup yang menyulitkan karena maka disebut ujian gitu. Dan tentu saja kita akan menemani antum hingga 1 jam. Dan mungkin kita jeda dulu gitu ya, sambil nanti kita cari apa yang mau diomongkan gitu. Mungkin Iqafilah bisa request, bisa boleh menyambung juga nih, saran doa bahas ini gitu. Boleh hubungi nomor di 08 11 567
570. 5705758. Sekali lagi di 0811 570 5758. Dan kita akan jeda dulu Iwafilah, kami tunggu atensinya. Tetap bersama kami di media dakwah Anda. Lagi di 105.8 FM dan juga M2 TV media dakwah Anda. Sabar Sahur bareng. Di dalam sahur ada keberkahan. Masih bersama Kitama di sini Dan Akhi Azmi di sini. Ya, insyaallah kami di program ini akan menemani ruang dengar Ikhwafillah di sahur di hari Ramadan ke-18 1445 Hijriah. Selamat sahur dan juga ayo bangun ibu bapak. Sekarang sudah menunjukkan pukul 3:22, sudah setengah 4 kurang 8. Nah, dan juga tentu kami mengingatkan Ikhwafillah jangan lupa untuk niat puasanya. Iya. Ya, walaupun memang teman-teman kita ataupun beberapa orang sudah menjalankan atau membacakan niatnya biasa di ba'da tarawih gitu ya kan, biasa di doa setelah tarawih itu kan kadang ada Innusiyama asagakumullah nawaitu sauma godin gitu kan. Nah, itu kadang sering terjadi. Cuman kita jangan lupa lah bagi teman-teman yang mungkin tadi malam dah ikut tarawih di masjid gitu kan, mungkin habis isya langsung tarawih ataupun qiyamnya di rumah gitu ya kan. Nah, itu jangan lupa untuk bisa diniatkan ya, nawaitu sama qadin al-ifadhi syahr ramadana di sanati lillahi taala ya. Nah, itu umumnya lah. Nah, ada yang menarik tadi ya. apa tuh? Nah, tentang bangun sahur ya. Bangun sahur. Sahur. Nah. Sebelumnya pas pertama yang kemarin tuh yang ngapain gitu kan bangunnya, soalnya orang yang udah nonton ini atau orang yang udah dengerin ini udah pasti bangun gitu. Iya, kan. betul. Tapi sembari juga kemarin saya nggak sengaja ngelewat ya. Ngelewat di salah satu lingkungan atau jalan lah gitu ya. Tiba-tiba ada dengerin suara radio Mujahidin FM. Okay. Itu terdengar sangat besar sekali. Oke, di mana tuh? Di salah satu lingkungan di dekat rumah. Oh, Banser. Jalan Harapan. Oke. Iya, media itu. Oh, iya. Nah, jadi nggak sengaja denger. Kayak kenal suara ini gitu kan sekali. Oh iya. Oh, itu suara Jadi itu biasa dikumandangkan di masjid juga gitu ya. Oke, gitu ada. Masya Jadi Allah. sambil menunggu atau pengisi sebelum sebelum azan subuh gitu ya. Nah, itu diisi sama itu. Jadi sekalian bangunin sahur juga. Oke. Bisa juga. Jadi sekali lagi sahur ibu apa sahur gitu. Sekarang sudah pukul 3:24. Bangun dan jangan lupa panaskan airnya, sayurnya, nasinya, bangunkan anak-anaknya, bangunkan ibu bapak tetangganya ya. Yang Islam jangan pula yang nonis dibangunkan ya, kasihan ya Ikhwafillah ya. Soalnya kemarin ini lucu ya. Saya ada beberapa dapat berita gitu ya kan. Ada beberapa bukan di Pontianak gitu, tapi di tempat lain khususnya di Pulau Jawa gitu ya kan, ada beberapa komplain dari teman-teman nonis karena adanya pembangunan sahur ini gitu ya kan sama anak-anak muda ya. Nggak tahu kalau mungkin udah ada dapat videonya atau bukan tuh di Depok atau di Bekasi gitu ya. Nah, usut rupanya saya nggak tahu masalahnya tuh di mana. Cuman mereka membangunkan sahurnya tuh dengan ya sebagaimana membangunkan sahur gitu ya kan. Keliling tengah jalan tengah kampung gitu ya kan. Ya dengan atribut biasa ya Ikhwafillah, dengan pentungan, dengan mungkin galon gitu ya kan, dijadikan kayak drum gitu. Itu kan hal-hal yang biasa ya. Nah, saya pikir
apalagi kok di sana itu kan sudah pasti apa namanya, pemberlakuan yang pengeras suara itu kan pasti dikurangi gitu ya kan, dapat seperti di sini kan. Nah, dan itu ada beberapa komplain dari warga di sana gitu ya kan. Nah, itu mungkin himbauan lah ya, mungkin untuk teman-teman yang suka Iya. bangunin sahur gitu ya kan. Boleh membangunkan sahur, cuman kita tetap ada rasa tenggang rasa lah ya gitu ya kan. Jangan sampai mungkin kita apa mengganggu gitu ya kan, jangan sampai kita ya apa menghilangkan kekhusyuan mereka ataupun teman-teman kita yang non dalam beristirahat lah. Kita mungkin tidak tahu, mungkin mereka punya, kita husnuzon saja lah, kita kan belum puasa ya Rafilah ya, anggap saja ini sebuah ujian untuk orang-orang yang berpuasa gitu ya kan. Sebelum berpuasa mungkin saja mereka mengalami malam-malam yang buruk, hari-hari yang buruk sebelum tidur gitu ya kan, karena ngejar deadline gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya kan, kita tengok-tengok aja dulu. Kalau misalnya memang di satu perkampungan itu mungkin banyak gitu ya, Iya. mungkin kita bisa langsung datang ke rumahnya, ketok gitu ya kan, Pak sahur Pak gitu ya kan, Pak sahur Pak ya. Cuman itu seperti yang kata-kata kami biasanya sih, kembali lagi ke kontur warganya di situ Iya. gitu ya kan. Nah, seperti kata Hazmi tadi itu kan, sampai dimasukkan ke masjid gitu ya kan, berarti itu kan tidak masalah gitu ya Rafilah ya. Pasti ada, tidak semuanya Islam kan di satu Iya. gang gitu ya kan, tidak semuanya Muslim, tapi kembali lagi kita sebagai apa masyarakat yang katanya sangat ramah santun dan juga bertoleransi, ya maknailah toleransi itu sendiri, baik yang mayo maupun yang minor gitu gitu ya kan. Ya ya, ada yang menarik juga Nah, gitu oke. kan. Nah, kalau saya malahan dapat beritanya tuh Gimana? dari negara lain. Apa tuh, kapan? Nah, karena Malaysia? eh Paman Sam. Oke. Iya. Nah, jadi ada berita tuh mereka yang itu tuh non muslim juga, itu solidaritas untuk melaksanakan ibadah puasa juga, karena Oke. solidaritas tentang rakyat Palestina gitu Oke, kan. Nah, oke, jadi ini mereka bagus nih. pengen merasakan juga nih puasa, gimana ndak makan, gimana ndak minum gitu kan selama itu. Nah, dengan itu mereka juga ikut merasakan Betul, gitu ya, betul. ikut penderitaannya, ikut itu. Nah, dari sini kita dapat belajar gitu kan, bahwa wah, yang apa ya, yang ibarat tuh katakanlah bukan saudara ya, itu sangat peduli sekali atau Betul. sangat mengerti sekali gitu kan Saudara sama tidak seiman lah. Nah, saudara kita gitu kan, apalagi kita nih yang udah saudara seiman gitu ya. betul, betul, Nah, betul. kita malah acuh tak acuh sama saudara kita Betul, gitu. apalagi sekarang ini bagaimana apa namanya boikotnya gitu Iya. ya kan. Jangan sampai ini bulan puasa mungkin banyak sekali beredar produk-produk yang mungkin dari Timur Tengah gitu ya kan, yang mungkin mengatasnamakan negara-negara tapi sebenarnya itu mungkin dari Israel gitu ya kan. Misalnya kayak kurma ya, kurma itu banyak ya wilayah yang dari Israel gitu ya kan. Walaupun memang peredarannya sudah ada beberapa yang dilarang, Iya. tetapi kita boleh cek and recheck lagi terkait apa kurma yang mungkin kita makan setiap bulan puasanya gitu ya kan. Dari jenisnya dan juga brandnya. Nah, jangan sampai seperti negara tetangga kita ya Rafilah, boikotnya sudah mulai melemah gitu ya kan, dikasih Starbucks tiap buka puasa ngantri gitu ya kan, jangan sampai ya. Nah, ini bukan maksudnya bagaimana atau mengkhianati bagaimana, cuman eh, ini sebagai solidaritas kita lah ya. Karena memang puasa ini kita seperti kata Ahad tadi, kita itu merasakan apa yang teman-teman atau saudara kita di sana itu rasakan gitu ya kan. Kita di sini alhamdulillah masih bisa buka puasa, masih bisa sahur dengan tenang gitu ya kan. Kita ini siaran ini ndak dibom gitu ya kan, ndak ada datang dari segi tembak gitu kan, tidak ada. Nah, itu kita harus maknai gitu ya Rafilah ya, harus kita syukuri gitu. Teman-teman kita sana jangankan mau sahur dapat air bersih ya alhamdulillah gitu ya. Iya. Nah, udah di tepi hujung sekali, dekat pantai. Nak ngambil apa makanan bantuan dari atas pun kena tembak. Itu kan sangat kasihan ya. Nah, dan memang agak-agak ini kalau kita nengok narasi terkait kepalestinaan ini kan sudah mulai meredup, hilang meredup ya gitu ya Kan kan. udah pada, oh kayaknya udah tenang lah, Udah kayaknya tenang. udah enak lah di sana Ah, gitu. gitu Cuman ya kan.
padahal tuh di sana tuh juga masih sama kondisinya. Malah gitu kan. lebih parah ya, Nah, lebih parah. Sudah mulai iya. tergiring Ikhwafillah ke hujung ya, hujung tepi utara gitu ya kan, dekat perbatasan Mesir gitu ya kan. Mau maju ndak bisa, mau mundur pun nanti kena tembak gitu ya kan. Jadi memang sudah memang benar-benar genting sekali. Iya. Dan apalagi ini di bulan puasa gitu ya kan, mereka padahal sebenarnya bulan puasa itu bulan yang di apa namanya, dihilangkan mara bahaya dan balak-balak itu. Namun kalau lain hal lah kali ini ya, lain musabab kok misalnya kita ngomong terkait Palestina lah ya, itu pun kalau dalam kita tengok syarahnya kan, itu kan bentuk dari ujian Iya. atas iman muslim gitu ya kan. Dan tidak mungkin apa namanya damai sampai pada waktunya. Gitu. Nah, itu mungkin untuk pembahasan ini Iya. agak sedikit Pada sesi ini, pada gitu. sesi ini memang agak berat Ikhwafillah, tapi tidak apa-apa. Biasanya kita ngomong yang ringan-ringan, hari ini kita berat-berat saja gitu ya, karena memang kalau mau berat-berat biasanya di ngopi, tapi ini ngopinya libur 1 bulan. Oke, sebelum itu bagi Ikhwafillah yang mau atensi silahkan ya. Masih di nomor layanan kami 81157055758, dan kita akan jeda dulu Ikhwafillah sambil menunggu sahur gitu ya kan. Dan kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di media dakwah Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali Gondara menemani Rawan dengar Ikhwafillah di 158 Mujahidin FM, dan di layar kaca Ikhwafillah di M2 TV Mujahidin Pontianak. Nah, Masya Allah ya, tadi kita udah berbincang tentang polemik tradisi sahur ya, bangun sahur atau tentang sahur lah di negara atau di masyarakat ya, tentang budaya kita ya. Nah, jadi selanjutnya seperti Ikhwafillah yang bisa lihat di depan ini sudah ada nasi bungkus ya. Ya, jadi artinya kami mengajak Ikhwafillah gitu untuk bisa mulai menyantap sahurnya ya. Dan memang Ya. ini waktu-waktu yang baik gitu untuk sunnah ya. Sunnahnya tuh memang di akhir-akhir, di dekat-dekat ya. Jadi memang ini 343 lumayan lah itu Ikhwafillah ya, tidak terlalu tergesa-gesa. Iya. Ngunyahnya masih enak gitu ya kan, ndak terjengal-jengal gitu ya kan. Jadi makan ini kan ada apa, harus ada kenikmatan gitu. Dengan kenikmatan tuh kita bisa khusyuk, dengan khusyuk Iya, tuh iya. datang syukur, dengan syukur datang berkah. Nah, itu kan tahapannya tuh ya Ikhwafillah, step by stepnya tuh. Jadi walaupun memang secara hadis memang dalam sahur ada keberkahan, sama macam tagline nih gitu ya kan. Cuman ya keberkahan itu akan hadir dengan cara-cara yang baik, dan cara yang baik ya pasti hadir dalam hal yang tidak tergesa-gesa gitu ya kan. Maka kadang kita kok beribadah tuh tidak boleh tergesa-gesa gitu ya Ikhwafillah. Dari awal hingga akhir harus khusyuk gitu. Nah, sambil itu kita buka lah. Sambil itu kita buka lah ya Ikhwafillah ya. Dan juga kami mengucapkan selamat menyantap sahur Anda. Dan tentu kami mengucapkan selamat datang kepada Ikhwafillah yang mungkin baru bergabung bersama kami dimanapun Anda mendengarkan, baik di 105.8 FM maupun di mana, di M2 TV media dakwah Anda Ikhwafillah. Kalau udah makan nih lain ya. Beliau udah bisa. makan nih Ikhwafillah. Alhamdulillah ya, hari ini tidak ada pucuk ubi. Oh, iya. Karena saya tidak suka Itulah. pucuk ubi ya. Tidak bisa makan pucuk ubi. Nah, itu. Tapi itu ya, Apa? ada yang menarik juga gitu kan. Apa Ada itu yang curi? mungkin ada budaya ya Apa tentang itu. Semakin berumur atau semakin tua lah gitu ya. Nah, itu tuh pola pikirnya atau pola sahurnya tuh udah agak berbeda sama seperti Berbeda itu. di mana? Biasanya makan nasi satu piring gitu kan, penuh gitu ya. Saking mulai dari
udah tua-tua tuh mulai dari berumur gitu kan udah malas gitu kan kadang makan nasi tuh sejemput ya gitu kan dulu mikirnya biar tahan nih puasa nih biar tahan nih jadi kayak Gitu ya? gitu lah Antum gitu itu. Antum itu kan. ya tapi ada sebagian juga ngerasain juga gitu Saya gimana ya? Saya alhamdulillah sampai sekarang ini tak pernah pula makan nasi sejemput. oh gitu ya Hmm. Jadi gini ya, saya di rumah tuh kan yang nyiapkan sahur kan ibu, palingan sama adik kan. Adik kan maklum perempuan deh. Jadi ibu tuh kadang bangunkan dia sekalian juga biar membiasakan ya kayak gitu kan. Semaklum sekarang ini kan banyak mohon maaf nih yang akhwat gitu kan banyak yang kesetaraan gender gitu semua gitu kan tak mau masak. Jadi ibu tuh saya bilang sama ibu dibiasakan ya ngasih gitu ya kan. Nah jadi beliau berdua itu masak gitu kan. Pas saya jadi selesainya tuh dan memang saya bilang ke ibu kalau misalnya mau sahur jam 4-an jam 3 lewat dekat jam 4 gitu ya kan. Jadi 3.50 itu kan termasuk akhir kan gitu kan dimakannya di situ. Nah pas udah bangun tuh selalu nasi itu udah di atas piring. Jadi itu kalau misalnya mau dikurangkan takut kurang, mau dilebihkan takut kelebihan. Jadi apa yang ada letak itu itulah yang saya makan. Beda kok misalnya memang mata ini udah terbuka semua gitu ya kan. Kita kan kadang-kadang sahur ini kan langsung gitu kan. Cuci muka langsung ya kan. Gosok gigi kan, baru mungkin habis itu mandi dan wudhu segala macam untuk siap-siap sholat gitu kan. Nah, jadi ya udah ada di nasi itu udah ada tersusun di piring. Kok saya lah ya, jadi tidak ada cerita makan sejemput. Sejemput tuh mak saya. Mak saya gitu, mak saya tuh makan sejemput ya Pak. Bahkan kalau misalnya lauknya tuh misalnya kayak lauknya kadang kok di rumah tuh kan lauknya kan kadang kan kok sayur tuh capcay gitu kan. Capcay nasi. Kadang ibunya cuma makan sayur aja. Kalau ada tempe pakai tempe. Nah, kalau misalnya lauknya misalnya ada selingannya mie goreng gitu ya kan. Mie gorengnya dimakan ya. Nah, jadi tuh memang ada benar kata ahli gitu ya. Cuman kalau untuk saya sendiri masih belum bisa. Gitu ya. Entah tahu kenapa gitu ya. Masih kecuali ada kayak harinya gitu. Entah itu karena memang tak ada nafsu makan ataupun karena hal lain gitu ya kan. Adalah saya bilang makan kurma aja saya bilang gitu kan. Kurma sama nasi ya. Kurma sama nasi. Kurma sama air ya saya bilang. Nah tadi ada cerita juga nih ya. Apa tuh? Kemarin ya. Bismillah. Jadi kru-kru di studio Mujahidin FM atau di MTV itu sempat 2 kali tidak merasakan sahur juga gitu. Kenapa? Jadi nasi bungkusnya itu lupa terambe gitu. Lupa terambe. Bukan lupa sih, tapi Habis. bangun kesiangan gitu. Okay. Itu kayaknya pernah saya rasakan. Jadi kami itu kompak tidak sahur, tidak makan gitu kan. Nah, jadi hanya berbekal segelas air, segelas air sama alhamdulillah di rumah gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah gitu tuh. Awalnya ngiranya kayak lapar gitu. Udah jam berapa, Bang? Udah jam 4 ya gitu kan, jam 4-an. Jadi nak nyari keluar pun nanggung juga gitu kan. Badan pun enggak mendukung juga untuk nyari keluar gitu kan. Jadi udahlah pasrah ya, makan minum air gitu kan. Awalnya ngira nggak sanggup nih gitu ya bakalan itu nih. Rupanya alhamdulillah diberi Sanggup. Diberi kesanggupan atau diberi Tidak sanggup ya Rafilah ya. Jadi gini, untuk teman-teman khususnya yang mungkin ada bagi pengidap yang itu ya. Jadi ya entah itu cuman kalau gini ya, kalau misalnya kayak pengidap penyakit lambung khususnya. Itu sebenarnya itu puasa itu malah mengistirahatkan lambung mereka. Kan kadang tuh kan lambung itu bukan karena dari beberapa case ya Rafael ya, saya tidak katakan semuanya. Beberapa case tuh kadang bisa kayak radang lambung ataupun beberapa GERD gitu kan, GERD itu karena kelebihan atau kesalahan masuk. Nah, sehingga mereka tuh perlu istirahat di lambungnya. GERD itu kan tidak bisa makan terlalu pedas,
ataupun terlalu banyak makan gorengan. Seharusnya kalau kita gunakan konsep puasa gitu ya Rafaela, itu bisa melemahkan ataupun bisa mengurangi beban kerja lambung. Ya, makanya dari itu puasa sebagai apa ya? Apa penyembuh dari Nah,